Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Rizky Anissa dan rekan saya ada Nabila Asri Astria dan Tia Muti Lestari. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kami mengenai data flow diagram. Yang pertama ada proses pemasukan barang pada gudang SIL di PT ICT. Step yang pertama yaitu identifikasi sistem. Ada yang pertama identifikasi data, terdiri dari data barang yang masuk, file stok barang, dan file vendor. Yang kedua ada identifikasi informasi, yaitu laporan pemasukan barang. Selanjutnya ada identifikasi sumber data dan informasi. Yang pertama itu ada identifikasi sumber data, terdiri dari vendor dan bagian gudang. Yang kedua ada identifikasi tujuan informasi, yang terdiri dari bagian gudang. Step kedua yaitu pembuatan konteks diagram. Yang pertama itu nama sistemnya sistem informasi pemasukan barang. Yang kedua terminator yang ada dalam sistem yaitu vendor dan bagian gudang. Yang ketiga yang diterima atau diberikan external entity dari atau ke sistem. Ke sistemnya itu ada vendor memberikan data barang, lalu bagian gudang menginput data barang dan membuat laporan pemasukan barang. Dari sistem vendor tidak ada. Untuk bagian gudang, file stok barang, file vendor, dan laporan pemasukan barang. Hasil konteks diagramnya seperti berikut. Di sini vendor memberikan data barang, lalu bagian gudang membuat laporan pemasukan, menginput data barang. Dari membuat laporan pemasukan, muncul output yaitu laporan pemasukan barang, dan dari menginput data barang, muncul output file vendor dan file stok barang. Selanjutnya ada step 3, pembuatan dekomposisi sistem informasi pemasukan barang. Ada 3 level, yang pertama level 0, yaitu sistem informasi pemasukan barang. Level 1, pemberian data, penginputan data, dan pembuatan laporan. Level 1.1 atau 2.1 atau 3.1 itu penjelasan dari setiap level. Hasil dekomposisi sistem informasi pemasukan barang seperti berikut. Di level pertama ini ada sistem informasi pemasukan barang, lalu di bawah itu 1. Pemberian data, yang kedua penginputan data, yang ketiga pembuatan laporan. Di bawahnya ada sub lagi 1.1 itu pencatatan data barang yang dikirim. Untuk 2 terdapat 2 sub, ada 2.1 file stok barang dan 2.2 file vendor. Yang ketiga itu pembuatan laporan, terdiri sub 3.1 itu laporan pemasukan barang. Selanjutnya ada step 4, itu prosesnya. Pertama, itu vendor memberikan data barang yang akan dikirim dan melakukan pengiriman barang. Kemudian, ada bagian gudang melakukan input data yang akan dikirim. Ketiga, ini bagian gudang membuat file stok barang dan file vendor berdasarkan data barangnya. Terakhir, bagian gudang ini membuat laporan pemasukan barang dari file stok dan file vendor. Dan ini hasil data flow diagramnya seperti ini. Kemudian ada step 5, yaitu pembuatan DFD level 1.1. Dengan proses ini membuat data barangnya. Step 6 ini pembuatan DFD level 2.1, yaitu melakukan penginputan data yang menghasilkan file stok barang dan file vendor. Nah, step 7, pembuatan DFD level 3.1, yaitu membuat laporan pemasukan barang berdasarkan file stok barang dan file vendor. Kemudian ada prosedur pengeluaran barang pada gudang SIL PT ICT. Step satunya ini identifikasi sistem, data dan informasi. Yang pertama ini ada identifikasi data, yang terdiri dari data barang, file stok, bukti pengeluaran barang. Yang kedua ada identifikasi informasi, yang terdiri dari laporan pengeluaran barang dan laporan update stok barang. Selanjutnya identifikasi sumber data dan informasi. Nah, yang pertama ini identifikasi sumber data terdiri dari bagian instalasi dan bagian gudang. Yang kedua,
identifikasi tujuan informasi. Ada kebagian gudang, kebagian instalasi, dan pimpinan. Step 2-nya, pembuatan konteks diagram. Yang pertama, nama sistemnya ini sistem informasi pengeluaran barang. Sedangkan terminator yang ada dalam sistemnya ada bagian instalasi, bagian gudang, dan pimpinan. Yang ketiga, yang diterima atau yang diberikan external entity dari atau ke sistem ini. Yang pertama, ke sistem ada bagian instalasi, yaitu memberikan data daftar barang yang diperlukan. Bagian gudang ini mengecek stok, membuat tanda bukti pengeluaran barang. Sedangkan pimpinan tidak ada. Kalau dari sistemnya, bagian instalasi tidak ada, bagian gudang ini memberikan informasi stok, dan pimpinan laporan pengeluaran barang dan laporan update stok barang. Selanjutnya ada hasil konteks diagram. Nah, di sini dari bagian instalasi itu akan mengirim daftar barang ke sistem. Lalu dari bagian gudang akan mengecek stok pada sistem, mengupdate stok, dan membuat tanda bukti. Lalu dari sistem akan mengirimkan informasi stok barang yang tersedia. Kemudian dari sistem juga akan menghasilkan laporan pengeluaran barang dan update stok barang. Nah, selanjutnya ada step 3, yaitu pembuatan dekomposisi sistem informasi pengeluaran barang. Level 0 yaitu sistem informasi pengeluaran barang. Level 1-nya pemberian daftar barang, pengecekan stok, dan pembuatan laporan. Level 1.1, 2.1, dan 3.1 itu penjelasan dari setiap levelnya. Selanjutnya ada hasil dekomposisi sistem informasi pengeluaran barang. Nah, dari sistem informasi pengeluaran barang ini menghasilkan pemberian daftar barang, pengecekan stok, dan pembuatan laporan. Dari pemberian daftar barang ini menghasilkan pencatatan daftar barang yang diperlukan. Lalu dari pengecekan stok menghasilkan informasi stok dan update stok barang. Dari pembuatan laporan menghasilkan laporan pengeluaran barang dan laporan update stok barang. Nah, ini ada step 4 prosesnya. Di sini instalasi 1 memberikan daftar barang yang diperlukan ke bagian gudang. Lalu bagian gudang melakukan pengecekan stok barang dari file stok barang yang sudah tersedia. Bagian gudang membuat tanda bukti pengeluaran barang, kemudian melakukan update stok barang. Bagian gudang membuat laporan pengeluaran barang, kemudian diberikan kepada pimpinan. Yang terakhir, bagian gudang membuat laporan update stok barang, kemudian diberikan kepada pimpinan. Ini ada hasil DFD rincinya. Selanjutnya, step 5 itu pembuatan DFD level 1.1, yaitu pencatatan barang yang diperlukan. Step 6, pembuatan DFD level 2.1, pencatatan stok barang keluar dan melakukan update stok barang. Dan step 7, pembuatan DFD level 3.1, pembuatan laporan yaitu pencatatan barang keluar dan laporan update stok barang. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.